sira anna sujajar ra'si ing sak temene catuning sirah wajilan wajah iku asyratun ana 10 harisatun nyatane catu harisah bimuhmalatin kelawan hak roksot kang den suwungake saking titik. Muhmalat itu ditiadakan dari titik. Bimuhmalatin jamak toh, jamak itu 3. Kelawan hak roksot kang den suwungake saking titik. Wa ya utawi harisah iku macatu tasuku kang nyuwe apa mah nyuwe al jilda ing kulit qalilan kelawan kedik. Wa damiyatun lan catu damiyah tudmihi kang ngetokake getih apa damiyah ing jildu kang ngetokake getih apa damiyah ing jildu. Wa badi'atun lan catu badi'ah taqta'u nyuwek utawa megot apa badi'ah Allah ma ing daging. Wa mutalahimatun lan catu mutalahimatun lan catu mutalahimah tahusu kang nyilem itu sampai masuk apa mutalahimah fihi ing dalem lahmi. Wasimhakun lan catu simhak wasimhatun lan catu simhak tablughu kang tumeka apa simhak al jildata ing kulit allati bainal lahmi kang tetep ing dalem antarane daging wal azmi lan kulit wal admi lan balung wal azmi lan balung allati bainal lahmi kang tetep ing dalem antarane daging wal admi lan balung. Wa muwaddihatun lan catu muwaddihah tuwaddihu mertelaake apa muwaddihah al azma ing balung minal lahmi saking daging wa hasyimatun lan catu hasyimah tukassiru kang mecahake apa hasyimah al azma ing balung sawaun awdahathu uga mertelaake mah ing azmu apa hasyimah ing azmu amla utawa ora aula utawa ora awdahathu. Wa munaqqilatun tunaqilul azma min makanin ila makanin akhar. Naqilatun lan catu munaqqilah tunaqilu kang mindah naqilah al azma ing balung min makanin saking panggonan siji ila makanin maring panggonan akhara kang wene apa makan. Wa ma'mumatun lan catu ma'mumah tablughu kang ma'mumah tumeka kharitatat dimaghi ing kulite utek al musammata kang den arani apa kharitatud dimah den arani ummar ra'si ing ummar ra's. Wa damighatun lan catu damighah ini luka yang terakhir bi ghainin kelawan ghain mu'jamatin kang den titik teriku kang nyuwek apa damighah ilkal kharitata ing mengkono lapisan kharitatud dima tadi. Wa tasilu lan tumeka apa tumeka ila umir ra'si maring umir ra's. Wastasna lan jabaake sapa al musannifu ki musannif min hadhil asyrati saking ikilah perkara 10 ikilah catu 10 jabaake ma ing barang tadammanahu kang mengku ing mas apa qauluhu dawe musannif wala qisafil juruhi nyatane dawuh wala qisafil juruh wala qisasalan ora ana wajib wala kisasalan ora ana kisah wajib fil juruhi ing dalem pira-pira catu ayil madzkurati tegese kang wis den tutur illa fil mudihati angin ing dalem catu mudihah faqat belakane mudihah la fi ghairiha ora ing dalem liyane mudihah min baqiyatil asyarati bayane saking sekerine perkara utawa catu 10 bayane saking sekerine catu 10 faslun fi bayani dia pun samangke
Wa kullu udhwin ukhidha aikuti amin mafsilin kamirfakin wa qu'in fa fihi al-qisasu. Samangke pembahasan masalah kisos, Pak. Kisos masalah pemotongan anggota. Di mana kalau mestinya kalau hidung ya balas hidung. Kalau pemotongan tangan balas potong tangan. Kalau pemotongan telinga balas pemotongan telinga. Nah, sekarang wa kullu udhwin ukhidha aikuti amin mafsilin fa fihi al-qisasu kamirfakin wa qu'in. Setiap anggota tubuh yang dipotong mulai mafsil itu ros-rosan mana Jawa nih? Bahasa Indonesia apa ya? Gak aku. Ros-rosan itu sambungan, ya Pak. Tangan ya. Tangan itu sambungannya ini. Ini sambungannya tangan. Ini sambungannya tangan. Iki sambungannya tangan. Paham ya? Apa ngono istilahnya? Gak aku. Bukan pergelangan. Sendi. Seraru aku jenenge. Pokoknya bahasa kitabnya mafsil. Mafsil itu ini, iki sambungan ya. Sambungan. Iki sambungan. Iki sambungan. Sebuah arti arane apa? Engsel. Engsel lawang kuwi lho. Engsel apa seraru. Bahasanya mafsil. Setiap anggota yang dipotong dari persendiannya, dari sendinya, maka itu nanti berimbas pada yang namanya kisos. Itu nanti berimbas pada yang namanya kisos. Contoh, ada tangan dipotong. Dipotong di mana? Di pergelangan. Oh, berarti itu dipotongnya pas persendian. Maka kalau seperti itu ada konsekuensi kisos di sana. Kisos itu artinya pelaku harus dibalas dengan yang sama. Kalau memang ukhida atau kutianya diambilnya, dipotongnya itu dari persendian. Sedangkan wamala mafsila lahu la qisasa fihi. Sedangkan untuk anggota-anggota ya. Sedangkan untuk anggota-anggota yang di sana tidak ada persendiannya, maka tidak ada konsekuensi kisos di sana. Ketika yang namanya perilaku pidana tadi, tindak pidana tadi itu tidak pada halal yang ada persendiannya, maka tidak ada konsekuensi kisos. Contohnya gini, Pak. Lihat tangan kan jelas ya. Saya bilang ini, ono irung dicuil ini. Tahu kopeng ditugel. Cis. Tak gonten kopengmu. Ya apa caranya ngukur? Hah? Balanya. Yo disenti, Gus. Berapa mili ini yang kok kalau? Loh, mestinya gak ngono. Nah, kalau urusan pergelangan tangan kita besar. Yang kita potong kecil, pokoknya dari pergelangan tangan. Paham ya maksudnya? Jadi kisos itu ada bakunya. Ada bakunya. Gak ngurus gede cilik iki. Oh, tanganku ngono pemu, seger meger gemoy ngono. Sing kene kuru, gak ngurus. Pokoknya yang dipotong dari yang namanya pergelangan, berarti yang dibalas juga dari pergelangan. Lah, untuk anggota-anggota yang di sana itu tidak ada mafsilnya, tidak ada persendiannya, nggak ada konsekuensi kisos. Lah masa kopeng tuwel ngene, tak bales sesuai kuile iki. Lah lek kopengmu gede jual sakmono ya cilik. Lah lek wong kupinge cilik jual sakmono ya gede, paham ora kowe? Hah? Kene kupinge gede, Pak. Dijual. Hah? Seprapat senti. Ya jual titik, man. Lah kupinge wonge, mek 4 senti. Hah? Dijual. Mek 2 senti dijual. Lo ya gede rek. Makanya nggak ada kisos di sini. Paham ya? Paham orang itu. Lah, sehingga kalau dalam kasus-kasus yang mala mafsilalahu, kasus-kasus anggota-anggota yang tidak ada persendiannya, itu nggak ada konsekuensi kisos. Berarti nggak salah, Gus. Salahnya tetap salah. Pidananya tetap pidana. Tindak kejahatannya tetap dianggap tindak kejahatan. Cuma tidak masuk dalam ranah kisos. Paham ya? Karena kalau kisos itu kan balasannya sama, Pak. Kalau pergelangan ya pergelangan, siku ya siku. Ngono maksudnya. Wa alam anna syujajar ra'si wal wajhi asyratun. Sekarang masalah luka. Luka yang mengenai wajah dan kepala itu ada 10 model. Ada 10 model. Ini nanti konsekuensinya beda-beda, Pak. Kepala dan wajah kita ini ada 10 macam luka di mana masing-masing punya konsekuensi yang berbeda. Yang pertama harisah, bimuhmalat wa yamatashildah. Yang pertama ada luka namanya luka harisah. Harisah itu luka yang hanya menyobek kulit.
Ini kan lapisannya pipi kulit kita itu kan banyak, Pak. Namanya luka harisah itu luka yang paling dasar, yaitu hanya menyobek kulit. Kulitnya saja yang sobek. Wadamiyah tudmihi. Yang kedua ada luka namanya luka. Kalau luka damiyah itu nggak cuma sobek kulit, kulitnya sobek keluar darah. Yes? Kulitnya sobek keluar darah. Itu namanya luka damiyah. Kalau cuma sobek kulit saja nggak, namanya lukanya luka harisah. Kalau sampai berdarah namanya damiyah. Kemudian wabadi'ah taqta'u al-lahma. Yang ketiga ada luka itu namanya luka badi'ah. Luka badi'ah itu kulitnya sobek, berdarah, kemudian dalamnya kulit itu ada daging. Dagingnya juga sobek. Itu namanya lukanya luka badi'ah. Berarti rodok tambah jeru, Pak. Semakin dalam. Kalau kulitnya sobek, daging setelahnya kulit itu juga sobek, namanya luka badi'ah. Wa mutalahimah tahusufi. Yang keempat ada luka namanya luka mutalahimah. Luka mutalahimah itu luka yang kulitnya sobek, dagingnya sobek, penyakitnya sampai masuk ke dalam daging. Itu namanya luka mutalahimah. Wasimhak tablughul jildata allati bainal lahmi wal azmi. Yang kelima ada luka namanya luka simhak. Luka simhak itu yang sampai pada kulit yang ada di antara daging dan juga tulang. Jadi gini, Pak. Kamu lihat tahu bedati sapi, ya? Tahu bedati sapi, ya? Jadi dagingnya lemah disuak ini. Sebelum tulang itu ada kayak putih-putih kayak kulit, paham? Paham ya? Duduk som dol. Bukan. Itu namanya al-jilda allati bainal lahmi wal admi. Kulit yang ada di antara daging dan juga tulang. Jadi kulit, habis itu daging, habis daging kulit, baru setelah itu tulang. Lah, luka itu kalau sampai ke kulit yang ada di antara daging dan juga tulang, itu namanya lukanya luka simhak. Lah sampai dagingnya tok jenenge lukai mau. Pertama harisah, kulit saja. Kedua damiyah, kulit dan berdarah. Ketiga ada yang namanya badi'ah, dagingnya sobek. Keempat ada yang namanya mutalahimah, sampai ke daging. Yang kelima ada namanya simhak. Kalau simhak itu ke kulit yang ada di bawahnya daging. Wa mudihah tudihul azma minal lahmi. Yang keenam ada luka namanya mudihah. Kalau luka mudihah itu sampai tulangnya tampak. Jadi sobek semua, Pak. Des, sampai tulangnya ini tampak. Jadi balung ini ya, toh. Itu namanya lukanya luka mudihah. Wa hashimah tukassirul azma sawaun awdahathu amla. Yang ketujuh insyaallah. Ada luka namanya luka hashimah. Luka hashimah itu luka yang menjadikan tulang itu pecah. Entah tulang itu tampak atau enggak tampak, pecah pokoknya. Pecah. Jale, ono wong diantem, Pak. Berat. Prak. Ini tulangnya pecah di dalam. Tapi ya enggak suwek, Gus, kulit-kulitnya. Nah, itu namanya lukanya luka mudihah. Sobek atau enggak sobek kulitnya, dagingnya, pokok kalau tulangnya itu patah, tulangnya itu bermasalah, remuk, maka itu namanya lukanya luka mudihah. Wa munakilah. Hah? Lu enggak, saya munakilah, Ustaz. Wa munakilah tunakilul azma min makanin ila makanin akhir. Selanjutnya ada penyakit namanya penyakit munakila. Penyakit munakila itu penyakit yang menyebabkan tulang berpindah dari tempat asalnya. Kudune balungnya nang kene, mudun, Pak. Paling penceng metot ngene. Tapi lek balung mudun kan gak simetris, Pak, malah. Kalau sampai luka itu menyebabkan tulang itu berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, itu namanya lukanya luka munakilah. Munakilah. Wa ma'mumah tablu kharitatad dimah al-musammata ummar ra'si. Yang ke-9 ada luka itu namanya luka makmumah. Luka makmumah itu luka yang sampai pada kharitatad dimah. Lapisan otak. Kita ana ini, Pak yo. Nang ngene kepala iki, Pak. Iku ana kulit, ana daging tipis-tipis, maron ana kulit maneh, maron ana balung.
Ya, ana balung. Iki lek wis buka tempurung balung iki, itu ada namanya kharitatud dimah. Kharitatud dimah itu lapisan otak. Jadi iki mari kulit daging, mari daging kulit tulang. Setelah tulang dibuka, itu gak langsung ketok utek. Kayak kowe ndelok nang ngene TikTok iki ora, ada kharitatud dimah namanya. Kharitatud dimah itu lapisan otak. Lah, luka itu kalau sampai kharitatud dimahnya sampai ke ke bungkus otak, selaput otak, itu namanya lukanya luka ma'mumah. Dan yang terakhir wadamighah takhriqu tilkal kharitah wa tasilu ila ummir ras. Yang ke-10 ada luka namanya luka damighah. Luka damighah itu yang sampai selaput otak tadi itu sobek, wis kebacut pol-polannya. Hati ketok, Pak. Utek itu ketok nang ngono. Encer ta gak encer, pembededek iki ketok kabeh. Lah, napa sih Gus gunane Gus? Penjelasan dari 10 luka tadi itu apa gunanya? Lah, wala qisasu fil juruhi ayil madhkurah illa fil mudihati faqat la fi ghairiha min baqiyatil asyarah. Dari ke-10 luka tadi tidak ada yang berkonsekuensi kisos. Dari ke-10 luka tadi tidak ada yang berkonsekuensi kisos kecuali satu luka, yaitu luka mudihah. Yaitu luka mudihah. Apa luka mudihah? Tulangnya sampai tambah. Lukanya sampai. Tulangnya sampai tambah. Pertama, kulit sobek namanya had. Kulit sobek keluar darah namanya damiyah. Kulit sobek, daging sobek namanya badiah. Kulit sobek, daging sobek, penyakit sampai di daging namanya mutalahimah. Kalau kulitnya sobek, dagingnya sobek sampai ke kulit yang ada di antara daging dan juga tulang namanya simhab. Kalau kulit yang itu juga sobek sampai tampak tulangnya namanya mudihah. Lah, luka mudihah itu satu-satunya luka dari 10 luka kepala dan wajah yang menyebabkan adanya pengkisosan, pembalasan yang setimpal. Selain itu nggak ada kisos. Nggak ada kisos. Berarti nggak pelanggaran, Gus, nggak tindak pidana, tidak pidana. Tetap tidak pidana, tetap kesalahan, tetap kejahatan. Cuma konsekuensi kisosnya nggak ada. Pun faslun fi bayanid diyah sak menten lanjut besok ila akhir wallahu a'lam bissawab.